Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis nomor 33 sekarang. Hadis nomor 33. Ini tentang peradilan. Kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah azza wa jalla meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum," jika manusia atau jika semua orang, semua manusia diberikan apa yang mereka dakwakan, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Jadi jika semua orang diberikan kebebasan, keleluasaan untuk mengajukan atau mengabulkan dakwaan mereka hanya karena cuma sekedar dakwaan aja, hanya sekedar klaim saja. Jadi ketika semua orang diberikan, dia mendakwa sesuatu, dia mengklaim sesuatu, oh iya, oke. Dia mengklaim sesuatu, oh iya, oke. Ini bahaya banget. Rasul sampai mengatakan, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Maka akan banyak manusia yang mengklaim jiwa ataupun darah orang lain, naudzubillah. Walakinnal bayyinah 'alal mudda'i, akan tetapi yang mendakwa itu harus mendatangkan bukti. Yang mengajukan, yang mengklaim, yang menuduh itu harus mendatangkan apa?
bukti. Wal yamin 'ala man ankar. Dan terdakwa atau yang dituduh itu harus mengingkarinya dengan bersumpah. Hadis ini yang hasan yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran besar bagi kita kaum muslimin tentang permasalahan hukum. Tentang permasalahan apa? Hukum, terutama hukum pengadilan, terutama hukum peradilan. Kita tahu bersama di dunia ini tidak semua orang jujur dan bertakwa kepada Allah. Betul ya Ibu? Oh, semangat banget betul ya insyaallah. Pernah ditipu orang gimana insyaallah? Di dunia ini jelas nggak semua orang jujur, tidak semua orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau vonis itu diberikan hanya untuk yang menuduh atau yang melaporkan atau yang mengklaim saja, vonis itu dimenangkan terus sama yang seperti itu, wah, maka akan banyak orang-orang yang mendakwa bahkan sampai jiwa dan darah manusia. Akan tetapi apa? Orang yang menuduh, mengklaim, mendakwakan sesuatu, dia harus mendatangkan apa? Bukti. Adapun yang tertuduh atau terdakwa, dia hanya cukup apa? Bersumpah untuk mengingkarinya. Nah, ini dua nih. Jadi kalau yang mengklaim, kalau yang memberikan dakwaan itu harus mendatangkan bukti al-bayyinah, dan nanti kita akan sebutkan al-bayyinah ini bisa bukti secara konkret atau bisa juga indikator, indikasi yang kuat. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisahnya banyak. Jadi antara dua, al-bayyinah ini bukti secara jelas, bukti, atau yang kedua adanya indikasi yang kuat. Itu al-bayyinah. Nah, di sini Islam, hebatnya Islam menutup pintu kekacauan tersebut. Jadi ini hebatnya syariat Islam yang sangat sempurna, luar biasa. Syariat Islam yang sangat sempurna menutup dari kekacauan tersebut dari hadis ini. Al-bayyinah 'alal mudda'i, yang mendakwa harus mendatangkan bukti, wal yamin 'ala man ankar, sedangkan terdakwa yang mengingkarinya harus bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Al-Ash'ath bin Qais. Al-Ash'ath ibn Qais berselisih dengan satu orang. Maka dia berkata, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berselisih dengan seseorang tentang kepemilikan sebuah sumur." Maka kemudian mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Syahidaka aw yaminuhu." Kamu hadirkan dua orang saksi wahai Ash'ath, atau bagi lawanmu bersumpah. Engkau hadirkan dua orang saksi atau lawanmu ini apa? Bersumpah. Maka aku katakan, kata Ash'ath, kalau sumpah dia pasti mau bersumpah. Kan biasa orang gitu ya. Dengan mudahnya dia bersumpah, padahal sumpahnya ternyata sumpah apa? Palsu. Semangat luar biasa ibu masalah ini ya. Banyak ternyata di masyarakat yang ini ya. Kalau sumpah, kata Ash'ath, dia pasti mau bersumpah, lalu dia tidak memperdulikan diriku. Yang penting dia sumpah, sumpahnya benar atau tidak, habis itu nggak ada urusan sama saya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini ancaman bagi orang-orang yang bersumpah atas nama Allah tapi kemudian palsu. Man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan fahuwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan mengambil harta seseorang, dia bersumpah palsu tapi untuk mengambil apa? Harta seseorang. Na'udzubillah. Padahal dia bersumpah dengan curang, tadi dengan dusta, palsu. Maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah Azza wa Jalla murka, marah besar kepada dirinya. Berarti nggak main-main nih. Dosa besar salah satunya yaminul ghamus. Yaminul ghamus yaitu sumpah palsu. Sumpah untuk
mengabulkan kecurangan orang tersebut. Maka kemudian ketika Rasul menyebutkan ini, turunlah ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-77. Surat ketiga Ali Imran ayat 77. Surat ketiga Ali Imran ayat 77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 77. Panjang ayatnya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah Azza wa Jalla dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Mereka memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Salah satunya berarti apa? Bersumpah palsu untuk dapatkan duniawi. Na'udzubillah. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Allah tidak akan menegur mereka nanti di hari kiamat. Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan bagi mereka azab dan tidak akan disucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Coba bayangkan berapa azab tuh di situ dalam ayat itu, Bu. Azab pertama apa? Tidak memperoleh bagian dulu, tidak memperoleh bagian di akhirat. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak memperoleh bagian di akhirat nantinya. Kemudian yang kedua, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara dengan dirinya. Na'udzubillah. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandangnya. Allah nggak akan lihat dirinya. Padahal pada hari itu kita sangat membutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah nggak lihat diri kita. Kemudian selanjutnya apa? Wala yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan mereka. Yang kelima yang terakhir, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat apa? Pedih. Jadi nggak main-main. Ancamannya luar biasa, berlipat-lipat itu. Bagi orang yang bersumpah sumpah palsu, curang untuk bisa mendapatkan hak atau harta orang lain atau hak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salatul afiyah. Nah, ini hati-hati banget subhanallah, karena berapa banyak kita lihat, saya katakan di atas muka bumi ini orang yang nggak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita lihat muslim, kita nggak bicara orang kafir lah, muslim tapi nggak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia dapatkan dunianya, dihalalkan segala cara. Salah satunya ini. Salah satunya adalah sampai bersumpah palsu. Nah, sekarang di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah 'alal mudda'i. Al-mudda'i yang menuduh, yang mengklaim, yang mendakwa itu harus mendatangkan al-bayyinah. Harus mendatangkan apa? Bukti. Nah, para ulama mengatakan, nah ini baru nih masalah bukti nih. Para ulama menyebutkan bukti di sini bersifat umum. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Bukti di sini bersifat umum, mencakup seluruh petunjuk. Bukti di sini, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bersifat umum, mencakup seluruh petunjuk, baik berupa bukti yang jelas, baik berupa bukti yang apa? Yang jelas, atau indikasi yang dapat mengungkap perkara. Jadi antara dua nih, baik berupa bukti yang jelas atau indikasi yang kuat jelas yang dapat mengungkap perkara. Jadi di dalam pengadilan terutama pengadilan Islam, untuk mengungkapkan satu perkara ini tidak hanya terbatas ada bukti yang jelas saja,
Bukti ini bisa bukti, bisa saksi dan seterusnya. Namun terkadang juga menggunakan tadi indikasi yang kuat, indikator yang kuat yang bisa mengungkap perkara tersebut. Contoh kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apa? Di surat Yusuf, betul. Allah berfirman, lihat surat Yusuf ayat 16 dan 17. Lihat surat Yusuf surah 12 ayat 16 dan juga 17. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf, maka saudara-saudara tersebut membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka membuang Yusuf dan berpura-pura menangis, mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala, diterkam oleh serigala. Betul ya? Kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang saudara-saudara Yusuf ini lakukan? Nah, baju Nabi Yusuf diambil kemudian dilumuri dengan apa? Darah kambing. Kemudian agar ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Yakub alaihissalam percaya. Allah sebutkan waja'u abahum 'isha'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari dalam keadaan menangis. Nangis yang pura-pura nih. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu ternyata dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kalian sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, itu engkau wahai ayahku, engkau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Karena yang paling dicintai siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Nah, mereka membuat drama nih seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam diterkam oleh serigala. Mereka ambil baju Yusuf, mereka lumuri dengan darah. Tapi lihat, Nabi Yakub alaihissalam Allah berikan hikmah, Allah berikan kecerdasan dan berikan hikmah luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam nggak tahu ilmu gaib. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui ilmu gaibnya Allah azza wa jalla. Hukum asal nih. Tapi sebagian ilmu gaibnya Allah bukakan kepada para nabinya, betul. Illa man irtadha mir rasul. Kepada rasul-rasul yang Allah ridhai, sebagian ilmu gaibnya Allah buka. Tapi hukum asalnya tidak ada yang mengetahui siapa? Ilmu gaib kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Nabi Yakub nggak tahu ilmu gaib kata para ulama. Tapi Nabi Yakub berhukum dengan indikasi yang kuat. Indikator yang kuat. Apa itu? Ketika Nabi Yakub melihat baju Nabi Yusuf, ada dua kejanggalan. Yang pertama, kenapa diterkam serigala tidak ada yang robek? Paham? Kok diterkam serigala nggak ada yang robek? Kalau diterkam serigala biasa pasti apa? Habis. Compang-camping pasti baju itu. Kok ini nggak ada yang robek? Yang kedua, ketika diperiksa oleh Nabi Yakub, ini bukan darah manusia, ini darah hewan ini. Maka Nabi Yakub pada saat itu, padahal saudara-saudaranya mendatangkan bukti loh, betul ya? Nah, ini pentingnya seorang hakim nih, seorang qadhi. Dia harus punya kecerdasan, dia harus punya hikmah, dia harus tingkat ketergantungannya kepada Allah itu luar biasa, sehingga Allah selalu berikan taufik untuk bisa menetapkan mana yang adil, mana yang tidak. Nggak sembarangan makanya jadi qadhi. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Jadi hakim. Terutama hakim Islam maksudnya di sini ya. Qadhi itu hakim Islam yang sangat tinggi, di atasnya mufti. Maka Nabi Yakub kemudian mengatakan dalam surat Yusuf ayat 18-nya tuh, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu tuh. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan ini. Berarti Nabi Yakub tahu nih ceritanya cerita apa? Bohong, dusta. Ya, syahid dari bahasan kita adalah Nabi Yakub alaihissalam menghukumi pada saat ini dengan indikasi, betul ya? Bukan dengan bukti yang kuat, tapi dengan indikasi yang kuat, indikator yang kuat. Satu. Contoh lain. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf dengan Zulekha. Siapa Zulekha?
Sebagian ahli tafsir mengatakan namanya memang Zulaikha. Zulaikha bukan Juleha, bukan. Sebagian ahli tafsir mengatakan namanya Zulaikha, tapi sebagian yang lain mengatakan penamaan Zulaikha ini Israiliyat. Israiliyat itu tidak sahih itu. Makanya mereka lebih senang menyebut Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia. Karena penamaan Zulaikha ini ada yang mengatakan benar sebagian ahli tafsir, ada yang mengatakan sanadnya tidak sahih karena Israiliyat, kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Kisah Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz, dengan istri dari sang mulia. Allah berfirman di dalam surat Yusuf juga ayat 25. Di dalam surat Yusuf ayat ke 25. 25, 26, 27 tuh. 25, 26, 27. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. 25, 26, 27. 25 dulu pertama nih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga robek dan kedua-duanya mendapati suami wanita tersebut di muka pintu. Jadi ketika apa? Imratul Aziz sangat berkeinginan untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pada saat itu berkeinginan, tapi Allah azza wa jalla menyelamatkan Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf setelah tidak mau berzina, Nabi Yusuf kemudian apa? Keluar, ingin keluar. Ketika keluar buka pintu ternyata apa? Sang mulia, suami dari apa? Istri tersebut. Nah, pada saat inilah kemudian istri ini buat drama. Pada saat ini istri ini buat apa? Drama. Seakan-akan dia yang diperkosa oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Seakan-akan dia yang diperkosa oleh Nabi Yusuf. Nah, untuk mengetahui ini, nah, subhanallah, kan berarti kan dituduh Nabi Yusuf, betul ya? Berarti harus mendatangkan bukti nih. Nah, salah satu dari istana, karena dia apa istri dari sang mulia ini berarti memutar balikan fakta, dia menuduh Nabi Yusuf alaihissalam. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat dengan istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan azab yang pedih? Maka mendengar itu Nabi Yusuf kemudian berkata, membantah perkataan itu. Ini perkataan wanita tadi nih, mengatakan kepada siapa? Suaminya nih. Pembalasan apa yang pas untuk apa? Orang yang telah memberikan keburukan kepada istrimu. Dia putar balikan fakta. Nabi Yusuf mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia menggodaku untuk menundukkan diriku. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika Imratul Aziz ini menggoda Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf terfitnah sampai 20 fitnah, bahkan lebih, subhanallah. Maka kemudian Imratul Aziz ini nggak punya bukti, kan dia tuduh, betul ya? Dia nggak punya bukti. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Ternyata ada keluarga dari sang wanita di kerajaan tersebut memberikan kesaksian. Ayat 26-27 nih. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya robek di depan, maka wanita ini yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Robek depan, karena orang kalau diperkosa berarti robeknya harus apa? Depan dong, betul ya? Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tapi jika baju gamisnya itu robek di belakang, maka wanita ini yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Apa yang terjadi? Nah, surat ayat 28-nya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Maka tatkala suami wanita ini melihat baju gamis Yusuf itu robek di belakang, nah berarti robeknya di mana? Di belakang. Berarti ketika Yusuf apa? Kabur, ditarik oleh wanita tersebut. Kalau diperkosa pasti di depan kan gitu.
Maka sesungguhnya suami ini berkata, sesungguhnya kejadian ini adalah di antara tipu dayamu, menunjuk istrinya nih. Sesungguhnya tipu daya engkau sangatlah besar. Sangatlah apa? Besar. Berarti lihat ya. Bukti ini indikasi yang kuat. Kan buktinya nggak ada jelas di situ, betul ya? Gimana buktinya? Oh ya, lihat indikasinya. Indikasi yang kuat, indikator yang kuat apa? Kalau kemudian robeknya di depan, oh benar, berarti Nabi Yusuf memperkosa. Tapi kalau robeknya di belakang, Nabi Yusuf yang benar. Wanita ini yang ternyata dusta. Itu kan menghukumi dari apa? Indikasi. Kisah selanjutnya dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dikisahkan ada dua orang wanita. Yang satu masih muda, yang satu sudah tua. Dua-duanya memiliki anak yang masih kecil. Dua-duanya memiliki anak yang masih kecil. Kemudian satu waktu, dua wanita ini menaruh anaknya di satu tempat bareng. Kemudian dua wanita ini jalan sebentar. Dan Allah takdirkan ketika wanita tua ini pulang, balik duluan ngelihat, ternyata anak dari wanita tua ini sudah diterkam serigala. Berarti tinggal anaknya siapa? Wanita muda tadi, betul ya? Maka apa yang terjadi? Maka wanita tua ini mengambil anak yang tadi wanita muda, mengklaim ini anak saya. Karena anaknya sudah mati terbunuh, betul ya? Daripada nggak ada anak sama sekali, saya ambillah. Ini anak wanita muda, saya ambil. Kemudian gak lama berselang, wanita muda itu pulang. Maka wanita tua ini mengatakan, kan seorang ibu pasti tahu siapa mana anaknya, kan gitu ya. Wanita tua ini mengatakan, anakmu sudah terkam oleh serigala. Alhamdulillah anakku nggak diterkam. Maka wanita muda ini ngelihat, enggak, ini anak saya nih. Anak anda ini terkam serigala, kata wanita muda ini. Enggak. Wah, cekcok, betul ya. Maka datanglah dua wanita ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dulu. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kemudian meminta bukti. Saya mau tanya, yang kuat yang mana nih? Nabi Daud meminta bukti apa? Yang pegang anak, wanita tua, wanita muda? Yang tua dong, betul ya? Berarti yang harus datangkan bukti wanita tua atau wanita muda? Yang muda, betul ya? Yang megang anak soalnya pasti yang kuat, betul ya? Yang wanita muda berarti yang menuduh. Ini yang harus datangkan apa? Bukti. Sedangkan wanita tua hanya tinggal bersumpah. Maka Nabi Daud alaihissalam berhukum dengan hukum asal. Berhukum dengan hukum asal. Engkau yang menuduh, maka engkau harus datangkan bukti. Wanita muda ini bingung datangkan bukti apa, subhanallah. Ini anakku, aku kenal. Tapi nggak bisa, orang engkau datangkan bukti. Ketika sudah akhirnya diputuskan oleh Nabi Daud, oh ini punya si fulan. Karena sekali lagi, Nabi Daud dan seluruh manusia tidak tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla, atau nabi-nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu gaibnya sedikit Allah bukakan. Nah, hukum asalnya nggak ada yang tahu ilmu gaib. Maka pada saat itu Nabi Daud alaihissalam menyatakan bahwa anak ini milik wanita tua ini karena dia megang, betul ya? Gak lama berselang Nabi Sulaiman datang. Baru Nabi Sulaiman datang. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Fafahamna Sulaiman." Kami telah berikan pemahaman, pengertian kepada Sulaiman yang lebih tepat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih cara untuk menghukumi dengan caranya sendiri. Gimana caranya? Nabi Daud nggak salah loh. Nabi Daud kenapa? Berhukum dengan hukum asal tadi, betul ya? Nabi Sulaiman AS menggunakan hukumnya sendiri. Beliau berkata kepada dua wanita tadi, kalau kalian masih berselisih seperti ini, kita ambil cara adil aja. Kita belah dua anak ini, satu buat yang wanita tua, satu buat wanita muda. Adil, kata Nabi Sulaiman. Maka wanita muda ketika mendengar seperti itu, apa yang terjadi? Iya. Gak usah Nabi Sulaiman, gak usah. Ini memang dikasih saja buat dia. Itu milik diri. Wanita tua ternyata sebaliknya, gak apa-apa Nabi Sulaiman, kita adil namanya, kita bagi dua kemudian gitu. Tapi ini semuanya taufik dari Allah ya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berpikir seperti ini, taufik dari Allah, nggak sembarangan, subhanallah. Nggak sembarangan, luar biasa.
Sehingga pada saat itulah Nabi Sulaiman mengetahui, ya berarti wanita muda ini yang punya anak. Karena nggak mungkin seorang ibu tega untuk apa? Membelah anaknya. Yang wanita tua nggak apa-apa, adil. Na'udzubillah min dzalik. Adil dari mana ini? Nah, ini disebutkan. Ini berarti kan apa? Indikasi. Betul ya? Bukti yang kuat, bahkan kalau kita bukti yang kuat, harusnya wanita tua yang dimenangkan. Tapi indikasi yang kuat itu sangat luar biasa pentingnya juga. Maka saya katakan tadi, seorang hakim itu benar-benar harus, yang pertama harus cerdas jelas. Yang kedua harus selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, karena bisa jadi dia memutuskan satu perkara salah nih putusan perkara ini. Bahaya, subhanallah. Sehingga taufik dari Allah Azza wa Jalla selalu mereka dapatkan dari hakim ini. Kemudian yang lain, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar. Di kota Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Yahudi laknatullah alaih yang sekarang sedang apa? Menyerang saudara-saudara kita. Subhanallah, kita doakan semoga Allah berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang Yahudi, Zionis Yahudi. Lihat, ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bikin perkara dan pasti sampai hari kiamat Yahudi ini. Subhanallah. Di Madinah ada 3 kabilah. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga-tiganya itu diusir dari kota Madinah, atau 2 diusir, 1 diperangi. 2 diusir, Bani Qainuqa dan Bani Nadir diusir. Ketika mereka diusir, sebagian mereka ada yang ke Khaybar, sebagian mereka ada yang ke Syam. Yang 1 Bani Quraidah diperangi, dibunuh karena pengkhianatannya kepada Nabi SAW pada saat genting luar biasa ketika perang Khandaq. Nah, salah satunya ini namanya Bani Nadir. Bani Nadir ini ketuanya, kepala sukunya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab anaknya siapa? Anaknya punya perempuan, dia punya anak perempuan, yang anak perempuan ini menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hah? Istri Nabi dari dia nih, dari anaknya Huyai bin Akhtab An-Nadiriyah. Jadi salah satu istri Nabi itu keturunan apa? Yahudi nih, namanya Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Safiyah ketika perang Khaybar, nanti kita akan sebutkan. Nah, Bani Nadir diusir dari kota Madinah karena pengkhianatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin membunuh Nabi dan seterusnya. Nah, ketika diusir, Bani Nadir ini kan bawa semua harta-harta mereka, betul ya. Salah satunya Huyai bin Akhtab nih. Huyai bin Akhtab terkenal orang yang kaya, masya Allah. Hartanya luar biasa banyak. Itu tahun ke-5 Hijriah disebutkan, atau sebelumnya. 6 tahun ke-5. Tahun ke-7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Ini perang Khaybar. Khaybar ini benteng Yahudi paling luar biasa. Ada sekitar 8 benteng. Negaranya Yahudi pada saat itu Khaybar. Di Khaybar itu ada 8 benteng. Rasulullah SAW berperang dengan perang Khaybar itu puluhan hari, bukan 1-2 hari, puluhan hari. Ada 8 benteng. 1 benteng selesai, berperang benteng selanjutnya. 8 benteng ditaklukkan puluhan hari. Ketika Khaybar takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memberikan syarat, kalian semua harus keluar dari Khaybar. Salah satu syaratnya apa? Semua harta tidak ada yang boleh kalian bawa kecuali baju yang melekat bagi tubuh kalian. Ini antara hukuman bagi mereka nih. Kenapa? Karena mereka ikut dalam apa? Perang Ahzab pada saat itu, mengepung kota Madinah yang hampir membumi hanguskan kota Madinah, luar biasa. Sehingga ini hukumannya. Kalian boleh keluar dari Khaybar tapi tidak boleh membawa apapun dalam Khaybar kecuali baju kalian pakai ini. Silakan keluar. Siapapun yang berkhianat dan menyembunyikan harta, jaminan Allah dan jaminan diriku kata Rasulullah lepas. Siapa ya? Siapa yang menyembunyikan harta, nggak jujur, ini Yahudi nih subhanallah nih, nggak jujur, menyembunyikan harta, jaminan Allah, jaminan dari diriku lepas kepada mereka. Rasul sudah bilang seperti itu. Tapi mereka tetap dusta, bohong, masya Allah. Menantu Huyai bin Akhtab yang pada saat itu masih jadi suaminya Safiyah, namanya Kinanah bin Abil Huqaid, itu menyembunyikan hartanya Huyai bin Akhtab ini, disembunyikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak percaya begitu saja. Rasul menggunakan indikasi ini, indikasi kuat, indikator kuat. Rasul menyebutkan al-ahdu qarib wal mal akthar. Huyai bin Akhtab keluar dari Madinah baru sebentar, baru 2 tahun.
dan harta itu banyak. Karena ketika ditanya, mana hartanya Huyai? Wahai Kinanah, harta Huyai sudah habis, sudah buat nafkah, buat perang, buat ini, buat itu, habis semuanya. Rasul mengatakan, la al-ahdu qarib wal mal akthar. Huyai bin Akhtab keluar kejadian diusir dari kota Madinah itu baru 2 tahun. Sedangkan hartanya jauh lebih banyak daripada hanya 2 tahun, nggak mungkin habis, mustahil. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat cari harta Huyai. Ternyata ditemukan benar. Hartanya Huyai bin Akhtab ditaruh di sebuah tempat besar luar biasa, ya, emas dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menghukum menantunya ini kemudian. Subhanallah. Lihat, syahid dari bahasa kita adalah Rasulullah SAW tidak langsung percaya begitu saja ketika menantunya Huyai mengatakan hartanya sudah apa? Habis. Tapi Rasul menggunakan indikator yang kuat, indikasi yang kuat. Sekali lagi, ini diantara taufik yang Allah berikan kepada para hakim nanti, para qudhah, para qadhi, hakim besar di mahkamah Islam ini nggak sembarangan, subhanallah. Makanya banyak dari para ulama yang mau dijadikan hakim kabur, nggak mau. Kenapa? Takut, bayangkan, subhanallah, kalau salah dalam memutuskan perkara, saya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ingin dijadikan hakim oleh penguasa pada saat itu, oleh khalifah pada saat itu, nggak mau, lari kabur, nggak mau. Saya takut nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ada orang yang meminta pertanggungjawaban kepada saya ketika saya memutuskan perkara ternyata salah. Bayangkan, luar biasa, saking takutnya mereka, ya. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, syahid dari bahasan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan indikator atau indikasi yang kuat ketika menghukumi tentang masalah hal tersebut, subhanallah. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari ini dari riwayat Anas bin Malik, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi, laki-laki Yahudi yang menyerang budak wanita, memukulnya dengan batu, kemudian mengambil perhiasannya. Allah takdirkan budak wanita ini belum sampai meninggal, tapi sekarat. Tapi budak wanita ini berhasil lari, berhasil kabur. Maka kemudian keluarga dari budak wanita ini membawa budak wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung hayatnya, berarti ini di sakratul maut ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Siapa yang membunuhmu? Siapa yang menjadikan kau seperti ini? Apakah si fulan?" Rasul sebutkan nih, "Apakah si fulan?" Maka dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Karena nggak bisa ngomong, sudah nazak kan gitu. Berarti tidak. Rasul menyebutkan lagi lelaki yang lain nih, "Apakah si fulan orangnya pelakunya?" Dia mengisyaratkan tidak, bukan. Kemudian Rasul menyebutkan lagi sampai beberapa orang, sampai yang terakhir, "Apakah si fulan?" Wanita ini mengatakan, menganggukkan kepalanya, "Iya." Saya mau tanya, ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak ini? Nggak ada, betul ya. Bukti kan nggak ada bukti. Tapi ada indikasi yang kuat, betul ya. Karena pada saat itu orang sedang sakarat, kan gitu ya. Ditanya beberapa oleh Nabi, dijawab tidak. Ketika satu, oh ini benar nih. Mengindikasikan kemudian apa? Oh ini orang yang kuat. Ternyata ketika dipanggil oleh Nabi SAW, diinterogasi, benar, ternyata dia yang membunuhnya. Maka ditegakkanlah hukum qisas kepada Yahudi ini. Nah, ini salah satu di antara. Jadi masih luar biasa banyak contoh-contoh kisahnya para hakim yang menentukan satu perkara bukan hanya dengan bukti yang kuat, tapi juga bisa dengan indikator yang kuat, bisa dengan indikasi yang kuat. Kisah yang lain, disebutkan ada seorang qadhi didatangi oleh 2 orang laki-laki. Seorang qadhi, ingat ya, kalau disebut qadhi bahasa Indonesianya hakim, ini berarti maksudnya hakim hukum Islam, bukan hakim yang sekarang mungkin kita lihat jadi profesinya hakim, bukan. Tapi kalau qadhi itu pasti ulama. Itu qadhi di zaman dulu itu pasti seorang apa? Ulama, bahkan ulama besar. Karena qadhi ini di atasnya mufti. Kalau mufti memberikan fatwa, fatwanya tidak mengikat, boleh kita lakukan, boleh tidak. Tapi kalau qadhi memutuskan qadha itu keputusan, satu keputusan, maka keputusannya itu mengikat, harus dilakukan. Makanya derajatnya lebih tinggi daripada mufti. Makanya dia pasti seorang ulama besar, masya Allah. Itu qadhi itu. Nah, ada seorang datang kepada qadhi ini, didatangi 2 orang laki-laki.
Lelaki pertama mengaku bahwa dirinya telah menitipkan harta kepada laki kedua. Jadi dua orang laki-laki datang, yang satu mengatakan, aku telah menitipkan harta kepada si fulan. Kemudian laki pertama ini minta agar dikembalikan hartaku tersebut, tapi lelaki kedua mengingkarinya. Bahkan laki kedua mengatakan, aku nggak kenal sama laki-laki ini. Gimana nyelesainya itu, begitu? Maka sang qadhi meminta laki-laki pertama untuk mendatangkan apa? Bukti. Yang nuduh siapa tadi? Laki pertama, betul ya? Saya telah menitipkan harta kepadanya, sekarang kembalikan. Karena yang nuduh dia. Berarti harus mendatangkan bukti siapa? Dirinya. Adapun yang terdakwa hanya kemudian bersumpah. Tetapi laki-laki pertama tersebut nggak bisa datangkan bukti. Nggak bisa datangkan bukti. Pada saat seperti ini berarti harusnya mana yang dimenangkan? Pada saat seperti ini laki-laki pertama diminta datangkan bukti, nggak bisa. Berarti pada saat seperti ini harusnya mana yang dimenangkan? Laki-laki kedua, karena laki-laki pertama tidak bisa mendatangkan apa? Bukti. Maka kemudian laki-laki kedua ditanya, dia mengingkari, kemudian bersumpah. Oh, tambah kuat. Tambah kuat. Tapi lihat, seorang qadhi luar biasa, ini penting nih. Kecerdasan dan taufik yang Allah berikan. Taufik jelas yang pertama yang Allah berikan. Kemudian apa? Kecerdasan harus ada. Laki-laki sang qadhi meminta laki-laki pertama untuk pergi ke tempat di mana ia menitipkan hartanya kepada laki-laki kedua. Paham Ibu? Ya. Di laki-laki qadhi meminta laki-laki pertama, "Tayyib, gini aja deh." Pada saat itu harusnya dimenangkan yang kedua kan? Ya. Tapi ternyata qadhi mungkin melihat indikasi yang beda. Maka apa yang dilakukan? Maka sang qadhi, sang hakim tersebut meminta laki-laki pertama, "Coba engkau pergi ke tempat yang engkau buat perjanjian dengan laki-laki kedua ini. Menurut engkau, mungkin bisa jadi ada barang yang tercecer di situ. Mungkin ada di situ hartamu tersebut. Coba engkau pergi." Laki-laki pertama disuruh qadhi, sudah selesai. Berangkat, betul ya? Coba engkau pergi ke sana, mungkin engkau lupa menaruhnya di sana dan seterusnya. Intinya engkau pergi ke sana. Baik, maka laki-laki pertama tersebut pergilah. Mudah-mudahan kau bisa menemukan hartamu di sana, kata seorang qadhi tersebut. Setelah beberapa waktu, sudah lama nih, maka sang qadhi bertanya kepada laki-laki kedua dengan pertanyaan secara tiba-tiba. Apa itu? Lama sekali temanmu ini nih. Harusnya kan dia sudah sampai ke sini. Kenapa dia lama nih? Apa kata laki-laki kedua? Oh, tempatnya jauh, hai qadhi. Tempatnya apa? Jauh. Berarti mana yang salah? Paham? Dia cerdas, Masya Allah, luar biasa ya. Kata qadhi, engkau tahu tempatnya, berarti engkau ada sesuatu di tempat tersebut dengan laki-laki pertama tersebut, berarti engkau yang salah ini. Mana hartanya? Faham insya Allah, luar biasa cerdas ya. Ini yang saya katakan tadi, taufik dari Allah yang Allah berikan. Harusnya pada saat itu langsung diputus tuh. Laki-laki kedua yang benar, laki-laki pertama salah, karena dia nggak bisa datangkan bukti yang ini, bersumpah, selesai. Tapi inilah pentingnya seorang hakim yang Allah berikan taufik kepadanya, dan harus ada kejelian, kecerdasan sama masalah ini. Tanya tadi tuh, suruh pergi, orang tersebut pergi, tempat itu nggak ada apa-apa mungkin, betul ya? Tapi ketika pulang ternyata perkaranya selesai. Kata sang qadhi, ternyata engkau tahu tempat tersebut, berarti ada sesuatu yang telah terjadi pada tempat tersebut antara engkau dengan laki-laki pertama tadi. Berarti engkau yang salah, dia yang benar. Lihat, subhanallah. Ini kisah-kisah seperti ini sangat luar biasa, Masya Allah. Ada seorang syekh di kota Madinah, namanya Syekh Atiyah Salim. Dulu itu menjadi qadhi, menjadi hakim di kota Madinah Munawwarah. Biasanya beliau duduk di Masjid Nabawi di bawah payung di dalam. Kan di dalam Masjid Nabawi ada yang payung-payung yang di tengah ya. Biasa majelis beliau nih, majelis Syekh Atiyah ini nih, itu di situ. Nah, Syekh Atiyah Salim menceritakan nih, pada satu hari kata beliau, ketika beliau jadi hakim nih di kota Madinah, pada satu hari ada 4 orang laki-laki menuduh 1 orang laki-laki. Bayangkan, 4 orang laki-laki menuduh 1 orang laki-laki telah membawa lari uang mereka. Jadi 4 orang ini
mengajukan ke hakim, laki-laki yang satu ini telah membawa lari uang kami nih. Maka yang satu berkelit, biasa. Ini yang saya katakan tadi, tidak semua di atas muka bumi ini orang yang jujur dan bertakwa pada Allah, betul ya. Yang satu ini berkelit, enggak, dia nggak pernah nitipin uang kepada saya. Bahkan saya kenal sama 4 orang ini yang enggak kan gitu. Baik, sudah selesai. Tapi 4 orang ini mendatangkan bukti. Kan minta dong Syekh Atiyah, mana buktinya bahwa kalian berempat telah memberikan uang kepadanya kemudian dibawa lari. Maka dibawalah bukti tertulis bahwa mereka telah menitipkan uang pada orang tersebut. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis nama dan tanda tangan laki-laki ini. Jadi yang kuat yang mana? Yang keempat dong, datangkan bukti, betul ya? Wah, datangkan bukti. Tapi, laki-laki yang satu tadi mengingkari, tidak. Dia keluarkan tanda pengenalnya, nih, lihat. Ternyata nama di tanda pengenal, kata Syekh Atiyah ini, nama di tanda pengenal dan tanda tangannya berbeda dengan nama dan tanda tangan di surat tersebut. Paham? Ternyata nama dan juga tanda tangan beda nih. Berarti mana yang benar? Tadi yang 4, kok sekarang berubah Masya Allah nih? Ketika ditunjukkan tadi bukti, ternyata ini ngeluarin tanda tangan, ngeluarin apa? Tanda pengenalnya nih, ya Syekh. Ini nama saya, ini tanda tangan saya. Ketika dicocokkan beda, namanya beda, tanda tangannya beda. Berarti yang benar yang mana? Baik, maka Syekh menutup perkara tersebut. Laki-laki satu itu tadi apa? Yang benar. Setelah itu kemudian Syekh Atiyah mengajak bicara santai dengan laki-laki satu itu. Udah tutup nih perkara, tutup, udah diputuskan. Kemudian Syekh Atiyah mengajak bicara satu orang laki-laki ini, ajak bicara santai-santai. Ketika di tengah pembicaraan, Syekh tiba-tiba bertanya kepada laki-laki tadi tuh dengan spontan, "Wahai fulan, di mana engkau tadi lokasi tanda tangan engkau di surat tadi di mana tuh?" "Oh, di sana, Syekh." Paham? Luar biasa nih. Jadi ketika ngobrol santai, tiba-tiba Syekh bertanya secara tiba-tiba kepada laki-laki yang satu ini, "Di mana engkau tanda tangan sama 4 orang tadi itu di mana? Tempatnya di mana?" "Oh, di sana, Syekh." Spontan laki-laki itu kemudian mengatakan, "Di sana, Syekh." Masya Allah. Kaget dia, subhanallah. Maka dengan ini berarti dia telah mengetahui dia telah apa? Berbohong. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena itulah kata para ulama, jika ditanya secara tiba-tiba biasa seseorang nggak bisa mengontrol dirinya. Biasa spontanitas itu akan keluar benar-benar, subhanallah. Dan ini yang cerita-cerita seperti ini, hakim-hakim seperti ini luar biasa banyak nih, Masya Allah. Menunjukkan Islam mengatur dengan detail bagaimana hidup dan kehidupan manusia agar manusia itu hidup bahagia di atas muka bumi ini. Sampai perkara peradilan seperti ini jelas Islam mengatur, bayangkan. Jelas Islam mengaturnya. Makanya Nabi SAW bersabda tentang masalah qadhi, tentang masalah hakim. Rasulullah SAW bersabda bagi hakim yang adil, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Jika seorang hakim menghukumi, kemudian dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Fa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr. Dan jika seorang hakim itu menghukumi, dia berijtihad dengan hukumannya, ternyata salah, dia dapat 1 pahala tetap. Ini hakim yang adil. Ini hakim yang apa? Adil. Karena dia sudah mengeluarkan segala yang dia miliki, segala kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan hakim yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qadhah thalathah. Hakim itu ada 3. Tadi hakim yang tadi ya, hakim agung istilahnya, hakim besar nih. Hakim dalam Islam. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah wa thnani fin nar. 1 di surga dan 2 di neraka. 1 di surga, 2 di neraka. Fa amma alladhi fil jannah, adapun 1 hakim yang di surga, farajulun arafal haq faqadha bihi. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan kebenaran tersebut. Dia tahu ini kebenaran, dia putuskan dengan kebenaran itu. Nah, ini di surga Allah nih, jujur, amanah. Wa rajulun arafal haq fajara fil hukm. Adapun 2 hakim yang di neraka,
Yang pertama, ketika dia tahu kebenaran, dia mengetahui kebenaran, tapi dia berbuat zalim dalam penetapan hukumnya. Dia tahu yang ini yang benar, tapi dia putuskan selain itu. Dia zalim, na'udzubillah min dzalik. Fahuwa finnar, dan dia di neraka Allah. Yang ketiga, hakim yang ketiga apa? Wa rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang memutuskan perkara manusia di atas kebodohan. Maka tidak boleh haram baginya menjadi seorang hakim, dan dia seorang yang bodoh, seorang yang jahil. Dia pasti akan bisa dipermainkan oleh manusia. Maka seorang hakim harus dia berilmu. Entah itu ilmu, yang pertama jelas ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang kedua tadi ilmu-ilmu tadi itu. Ilmu firasatul mu'min, firasatnya seorang yang beriman, indikasinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang itu dipelajari tentang masalah hakim ini. Nah, ini 2 atau 3 hakim. Subhanallah. Dan dari sini juga kata para ulama terkait hadis ini, para ulama membahas juga bahwa betapa banyak orang-orang yang mengklaim tapi tanpa bukti. Contohnya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka adalah kekasihnya Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat ke-18. Surat Al-Maidah ayat ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Tanya kepada mereka, mana bukti yang mereka miliki, mereka mengklaim itu. Al-Maidah 18. Tanya kepada mereka, mana bukti ketika mereka mengklaim kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasihnya Allah. Nggak main-main itu, klaim itu tuh, betul ya? Mana buktinya? Justru buktinya ternyata menunjukkan sebaliknya. Allah berfirman dalam ayat lanjutannya, kan gitu. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kalian? Karena dosa-dosa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya Allah, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Azza wa Jalla mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Lihat, Allah Azza wa Jalla membantah klaiman mereka. Kami ini anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Bohong. Mereka yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena kedurhakan mereka kepada Allah. Nah, ini juga bagi orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Benar nggak? Bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar omongan saja. Yang membuktikan itu bukan lisan, tapi yang membuktikan amal perbuatan seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran. Surat ketiga Ali Imran ayat 31. Surat ketiga Ali Imran ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, jika kalian nih manusia-manusia mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, hadhil ayah ayatul imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian terhadap orang yang mengaku mencintai Allah. Apakah cinta kepada Allahnya benar? Karena kalau cinta kepada Allahnya benar, dia pasti ittiba'ur rasul. Dia pasti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dia beribadah, bermuamalah, berakhlak, beradab, dakwah dan seterusnya. Ada banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi amalan yang menunjukkan sama sekali orang ini tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, bukan hanya sekedar klaim. Apa kata penyair? Wa kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka.
Setiap orang mengaku kekasihnya Laila, padahal ternyata Laila tidak mengenal mereka semua. Semua orang mengaku saya adalah orang-orang yang mencintai Allah. Perkara terpentingnya bukan cuma mencintai. Perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya yakin semua manusia mengatakan itu, bukan hanya Muslim bahkan, subhanallah. Tapi perkara terpentingnya apakah mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar klaim. Jadi kita balik ke sini. Jadi Islam Ahlus Sunnah mengharuskan adanya pembuktian ketika seseorang mengklaim sesuatu, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar dakwaan, tapi harus adanya bukti al-bayyinah, entah itu bukti yang kuat atau indikator dari yang kuat dari pembelaan tersebut. Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwakan mereka semata, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita, masya Allah. Makanya dalam Islam, contoh, ketika seseorang menuduh orang tersebut berzina, dia harus mendatangkan berapa? 4 orang saksi, bayangkan. 4 orang saksi, ini sesuatu yang bisa dikatakan mustahil, subhanallah, kecuali orang tersebut ngaku, selesai. Makanya di zaman Nabi SAW tidak ada satupun, bahkan bukan hanya zaman Nabi kelihatannya, sampai detik ini kelihatan, tidak ada satupun orang yang dihukum karena perzinahan, entah karena tuduhan, kemudian pembuktiannya jelas 4 orang kita melihat. Ya, ada kecuali mengaku. Ghamidiyah, Ma'iz, itu semua mengaku kepada Nabi SAW, betul ya? Sehingga ditegakkan hukum had. Tapi kalau kemudian ada orang menuduh, harus mendatangkan 4 orang saksi, bayangkan. 4 orang saksi itu yang melihat benar-benar dengan jelas, dan ini mustahil bisa dikatakan, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, contoh di dalam surat An-Nisa ayat ke-15. Surat keempat An-Nisa ayat ke-15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kalian, maka hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Surat An-Nisa ayat 15. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur. Tadi An-Nisa 15, ini surat An-Nur surah 24 ayat ke-4. Surat ke-24 An-Nur ayat ke-4. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan yang mukminah, dia tuduh berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi setiap menuduh nih, ini contoh penuduhan masalah apa? Berzina, dia harus datangkan 4 orang saksi. Begitu yang lain, penuduhan ketika orang membunuh, mencuri, minum khamar dan seterusnya, itu dijelaskan secara detail oleh Islam tentang masalah ini. Syahid dari bahasan kita, agama Islam ini agama yang luar biasa sempurnanya, Bapak sekalian. Semua hal luar biasa diatur dalam agama ini. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat diajarkan oleh Nabi kalian? Apa kata Salman? Ajal, betul. Bayangkan, buang hajat diajarkan dalam Islam, bagaimana tata caranya, adabnya. Kalau buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW, masa jalan ke surga nggak diajarkan oleh Nabi SAW? Masa jalan ke neraka nggak dikasih tahu oleh Nabi SAW? Agama ini sudah sempurna, masya Allah. Tidak perlu penambahan, nggak perlu pengurangan. Hanya tinggal copy paste, tanpa menambah sedikit pun, tanpa mengedit sedikit pun. Agama ini selesai. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang berubah, kecuali masalah-masalah kontemporer, itu lain cerita, kan gitu. Sholat dari zaman Nabi, subuh pasti 2 rakaat, zuhur pasti 4 rakaat, gitu ya.
Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sampai hari kiamat begitu. Zakat pada zaman Nabi 2,5% bagi orang-orang yang sudah nisabnya memenuhi 1 haul, sampai hari ini, sampai hari kiamat seperti itu. Haji ke Baitullah tata caranya sama seperti itu. Ini agama Islam otentik, luar biasa. Jadi mengajarkan kepada kita segala hal, salah satunya masalah ini. Masalah hukum, masalah peradilan, masalah keadilan. Karena ketika keadilan ini sudah hilang dalam manusia, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi SAW. Ini penting dalam masalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah Azza wa Jalla berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bu. Apakah di dalam agama ada akibatnya, andai kata orang yang betul-betul tidak mengakui apakah itu bohong atau tidak, tapi berani bersumpah pocong, ada enggak itu namanya sumpah pocong itu? Ya, nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting betul, subhanallah, dalam Islam, man kana yahlif falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Bu, tenang. Ada yang nanya tentang sumpah pocong. Ibu-ibu pernah sumpah pocong? Man kana yahlif falyahlif billah, kata Nabi. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran atau kesyirikan, kekufuran kecil atau kesyirikan, dosa besar maksudnya. Ini nggak boleh seseorang misal demi Allah, demi Rasulullah, boleh nggak? Saya sering temukan ini, demi Allahnya boleh, tapi demi Rasulullahnya apa? Nggak boleh, Rasulullah makhluk. Kalau birabbil Ka'bah, demi Rabbnya yang punya Ka'bah, boleh nggak? Allah yang punya Ka'bah kan gitu. Tapi kalau demi Ka'bah boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi sumpah pocong lebih parah lagi, subhanallah. Pocong ada subhanallah ini macam-macam aja. Makanya seperti ini jelas sesuatu yang haram, dosa besar kata para ulama. Tapi yang paling terpenting adalah apa? Seorang muslim tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah. Walaupun mungkin jujur kan gitu. Contoh, dia ingin lariskan dagangannya, dia sampai bersumpah. Walaupun mungkin jujur dagangannya bagus dan seterusnya. Tapi kata para ulama, nggak boleh seorang muslim sering-sering apa? Bersumpah, kecuali memang dalam keadaan yang hajah, dalam keadaan yang memang dibutuhkan. Ini adab nih. Ini diadab diantaranya. Jadi nggak semudah-mudahnya ketika mereka melontarkan sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu jelas tidak dibolehkan kecuali dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Demi cintaku padamu, itu sumpah bukan tuh ya? Nggak tahu deh, itu sumpah apa? Wallahu a'lam bishawab. Tambah parah lagi Bu. Bersumpah berupa nyanyian lebih parah lagi. Subhanallah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu jadikan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan petunjuk Allah Azza wa Jalla untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.